فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإن شاء الله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Asma'illahi Ta'ala fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihi Al-Husna. Karya tulis Al-Syekh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di mana barakallahu fikum kita telah menyelesaikan kaidah yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga. Nah. Faman ahabba an yaqra falyatafaddal. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. النبي فقيه apa makna muta'addin? Dikatakan sifat muta'addin atau mungkin dikatakan fi'il muta'addin. Apa itu muta'addin? Muta'addin yaitu yang membutuhkan objek. Sifat yang membutuhkan objek. Seperti Mu'az, Abdullah, Ukasha, Kandarani, Mus'ab. Contoh sifat muta'addin, sifat yang butuh objek. Itu kucing gak kali, karena bikin sifat kucing. Nah, sampahnya kalian jangan taruh di situ. Musaffar, Khafif, As-Sami', As-Sam'u, sifat mendengar. Dari nama As-Sami'. As-Sami' mengandung makna sifat As-Sam'. Maka nama As-Sami' mengandung 3 perkara. Yang pertama, menetapkan nama itu untuk Allah. Yang kedua, menetapkan sifat yang terkandung nama itu yaitu As-Sam', mendengar. Dan yang ketiga, isbat al-hukm wal-muqtadah. Bahwasanya sifat ini kita isbatkan bahwa sifat ini membutuhkan objek, yaitu kalau Allah Maha mendengar, maka yang ia dengar adalah suara. Yang ia dengar adalah suara. Al-Ghafur, nama untuk Allah, mengandung sifat
maghfirah, pengampunan. Maka sifat ini mengandung atau sifat ini membutuhkan objek, maka di sana ada yang diampuni. Dan dengan mengetahui hal ini, barakallahu fikum, setiap hamba akan semakin giat dalam beribadah dan segera bertobat kepada Allah, karena dia tahu Allah itu Maha Pengampun dan bukan hanya sekedar sifat, tapi barakallahu fikum Allah memberi ampun. Beda barakallahu fikum kalau hanya sekedar dikatakan sifat, tapi tidak ada objeknya, maka tidak akan memberikan motivasi untuk melakukan sesuatu. Tapi begitu kita tahu bahwasanya Allah itu memiliki sifat maghfirah dan butuh objek, maka barakallahu fikum orang yang bertaubat adalah orang yang paling bagus prestasinya di sisi Allah. Sebagaimana dikatakan barakallahu fikum oleh sebagian salaf, "Lit-ta'ib manqamatun aw fakhrun la yu'adiluhu fa taubatuhu lillahi azza wa jalla." Orang yang bertobat memiliki satu prestasi yang tidak ada kebanggaan yang bisa menandinginya, yaitu tatkala dia bertobat kepada Allah. Dalam hadis Anas bin Malik, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati ahadikum min ahadikum idza wajada dawallatahu kanat fi ardil falati fanfalata minhu." Sungguh benar-benar Allah lebih gembira terhadap taubatnya salah satu di antara kalian dibandingkan salah satu kalian yang kehilangan tunggangannya di tanah yang gersang yang lapang. Kemudian wajadah, dia kembali mendapatkannya. Senang. Allah lebih gembira. Sehingga Allah fikum sebagian salaf mengatakan orang yang bertobat memiliki kemuliaan yang tidak ada yang tandingi. Kenapa? Lallahu asyaddu farahan, kata Nabi, Allah sungguh benar-benar sangat bahagia. Begitu seorang bertobat barakallahu fikum, maka dia telah mendapatkan suatu prestasi di sisi Allah, kebahagiaan yang luar biasa. Di sisi Allah tabaraka wa taala begitu dia bertobat. Nah, syahid barakallahu fikum mengetahui bahwa di antara sifat Allah tabaraka wa taala ada yang muta'addin akan memberikan motivasi agar kita giat dan serius melaksanakan ibadah. Qala asy-syekh rahimahullah al-qa'idatu ar-rabi'atu, kaidah yang keempat, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi, penunjukan nama-nama Allah itu terhadap zatnya dan terhadap sifatnya, takunu bil mutabaqati, terjadi dengan cara mutabaqah, penerapan lafaz mutabaqah. Wabit tamammun, dengan cara tamammun, dan dengan cara tamammun, kandungan tamammun, cakupannya dari lafaz itu, kandungan dari lafaz tadi. Wabil tizam, dan juga dengan cara keharusan. Baik, ulangi. Dalalatul asma'illahi azza wa jalla, penunjukan nama-nama Allah itu terhadap zat dan sifatnya dengan berlaku dengan 3 cara atau dengan 3 cara. Yang pertama, barakallahu fikum, bil mutabaqah, dengan cara penerapan dari lafaz itu sendiri. Wa bit tamammun, yang kedua dengan cara tamammun, apa yang terkandung dari lafaz itu. Yang ketiga, al-iltizam, dengan cara keharusan yang diambil dari lafaz tadi. Keharusan yang diambil dari lafaz tersebut. Saya ulangi. Dalalatu asma'illahi azza wa jalla ala dzatihi wa sifatihi, pendalilan yang ditunjukkan nama-nama Allah tabaraka wa taala terhadap zat Allah dan sifat Allah itu,
bisa diambil dengan cara mutabaqah. Pendalilan itu diambil dengan cara mutabaqah, penerapan nama tersebut, lafaz nama tersebut. Wa bitawammun, dengan cara kandungannya kita ambil pendalilannya dari apa yang terkandung dari lafaz itu. Wa bil iltizam, atau kita ambil dari konsekuensi keharusan yang diambil dari kata tadi. Saya kasih contoh. Kitabun. Kitab adalah satu kata. Bil mutabaqah, bersesuai dengan kata ini, maka yang dimaksud kitab ini secara menyeluruh. Ini kitab secara menyeluruh. Maka nama Allah, contoh Allah Al-Khaliq. Kata itu menunjukkan siapa? Allah secara menyeluruh atau bagian tertentu dari kitab ini? Atau bagian tertentu dari Allah? Secara menyeluruh. Ini kata ini yang disebut dengan bil mutabaqah, penerapan kata itu. Sama halnya dengan kitab ini. Kita katakan hadal kitab. Maka yang termasuk adalah kitab ini secara menyeluruh. Ini kalimat mutabaqah. Wa bitawammun, apa yang terkandung dari nama itu? Contohnya kitab ini. Maka yang terkandung dalam kitab ini adalah kertas, sampul, lembaran, tinta, tulisan. Maka demikian juga barakallahu fikum pada nama Allah, pendalilannya dengan tadammun, Al-Khaliq, Sang Pencipta, mengandung makna bahwasanya Allah pencipta, sifat. Jelas? Mafhum? Al-iltizam, ketiga. Kitab ini Sunan Abi Daud. Saya katakan kitab Sunan Abi Daud. Secara konsekuensinya, keharusan dari kitab ini bahwa ada penulis yang namanya Abu Daud. Ada penulis yang namanya Abu Daud. Pertanyaannya, apakah Abu Daud bagian dari kitab? Bukan, selain kitab. Beda dengan yang pertama dan yang kedua. Abu Daudnya sendiri bukan dari kitab ini. Maka demikian juga barakallahu fikum dari kalimat Al-Khaliq tadi. Al-Khaliq dengan mutabaqah bahwa Al-Khaliq adalah Allah secara menyeluruh. Ini untuk membantah yang kemarin disebutkan yang mengatakan banyaknya nama berarti banyak zat. Tidak. Al-Khaliq yang dimaksud adalah Allah secara menyeluruh. Bitawammun, bahwasanya Al-Khaliq mengandung makna sifat mencipta. Mengandung makna sifat mencipta. Al-iltizam, keharusan dari kalimat mencipta atau Sang Pencipta adalah sesuatu di luar kata ciptaan, yaitu ilmu, kekuasaan. Karena apabila Allah kita katakan pencipta, maka pencipta tidak akan bisa menciptakan sesuatu kecuali dengan ilmu dan kemampuan. Kecuali dengan ilmu dan kemampuan. Ilmu dan kemampuan apakah diambil dari kata al-khalq, penciptaan? Tidak, dijual. Dengan kata lain, barakallahu fikum, al-mutabaqah maknanya adalah pendalilan lafaz terhadap keseluruhan. Secara garis gampangnya, barakallahu fikum, al-mutabaqah maksudnya pendalilan lafaz secara keseluruhan. Kitab secara utuh. Tidak dibeda-bedakan. Kitab utuh seluruhnya. Maka Al-Khaliq adalah Allah secara utuh. Ar-Rahim, bahwa itu adalah Allah secara utuh. Baik. Kemudian barakallahu fikum kita katakan Al-Ghafur, maka ini maksud adalah Allah secara utuh. Bukan Ar-Rahim bagian dari Allah, Al-Ghafur bagian dari Allah, tapi semuanya sama. Ini mutabaqah. At-tadammun barakallahu fikum adalah pendalilan dari bagian juz, sebagian dari lafaz itu. Kalau kita katakan Al-Kitab, tadammun berarti di situ ada kertasnya, bagian dari itu. Maka demikian juga begitu kita katakan Allah Al-Khaliq, maka sifat Allah adalah Sang Pencipta. Apakah penciptaan berupa sifat ini seluruh Allah atau sebagian dari sifat Allah? Sebagian. Sebagaimana lembaran-lembaran ini sebagian dari kitab.
Tadammun. Maka begitu kita katakan Allah Al-Khaliq dan sifatnya adalah Al-Khalq, mencipta, bahwa sifat mencipta ini adalah bagian dari keseluruhan. Di sana masih ada sifat-sifat lain. Jelas? Al-iltizam, konsekuensi dari nama tersebut, dari sifat tersebut, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala di atas sang pencipta itu berarti Allah juga berilmu. Sebagaimana Allah Maha Kuasa. Karena sesuatu tidak akan diciptakan kecuali dengan kekuasaan dan juga ilmu bagaimana yang dia ciptakan. Jelas? Sebagaimana barakallahu fikum kata kita, pendalilan di luar. Iltizam adalah pendalilan di luar daripada lafaz itu. Sunan Abi Dawud, maka konsekuensinya ada penulis. Konsekuensinya ada penulis. Jelas? Mafhum? Baik. Misal dzalika. Contoh hal itu, Al-Khaliq yadullu ala dzatillahi. Al-Khaliq, kata Al-Khaliq, nama dari nama Allah, ini menunjukkan zat Allah secara utuh atau sebagian utuh, semuanya itu adalah Allah. Al-Khaliq itu semua adalah Allah. Wa ala sifatil khalqi bil mutabaqah, dan juga menunjukkan sifat penciptaan dengan mutabaqah. Wa yadullu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bit tawammuni, dan juga kata Al-Khaliq ini menunjukkan zat Allah secara sendiri, dan juga kata Al-Khaliq ini menunjukkan sifat pencipta tersendiri. Kayak tadi kitab, ada sampulnya, ada kitab, ada lembarannya. Nah, wa yadullu ala sifatai al-ilmi wal qudrah bil iltizam, dan kata Al-Khaliq juga menunjukkan dua sifat selain dari kata khalq, tapi diambil dari keharusan penciptaan. Apa itu? Sifat ilmu dan kekuasaan. Sifat ilmu dan juga kekuasaan. Jelas? Jelas? Kaidah yang keempat. Baik. Walihada lamma dzakara Allah khalaqas samawati wal ard. Oleh karena itu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan juga bumi, Allah mengatakan lina'lamu, agar kalian tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Kekuasaan Allah sebut setelah penciptaan langit dan bumi, Allah sebutkan agar kalian tahu bahwasanya Allah itu kuasa terhadap segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah telah mencakupi segala sesuatu dengan keilmuannya. Maknanya Al-Khalq itu bukan hanya sekedar mencipta, tapi mengandung makna kekuasaan, kemampuan, dan juga ilmu. Jelas penjelasannya? Baik. Wa dalalatul iltizam mufidatun jidda, dan pendalilan yang kita ambil dari konsekuensi sesuatu ucapan atau suatu kata itu adalah sangat bermanfaat li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, idza tadabbara al makna, apabila dia ingin mentadabburi satu makna. Kenapa barakallahu fikum? Karena pendalilan iltizam adalah mengambil istinbat dari luar kata itu. Mengambil pendalilan dari luar kata. Contohnya Al-Khalq. Kita ambil dari kalimat Al-Khalq bahwasanya Allah itu maha kuasa dan berilmu. Baik. Sebagaimana barakallahu fikum, begitu kita ambil kata dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala alim, maka itu bil mutabaqah menunjukkan zat Allah. Sebagaimana barakallahu fikum juga menunjukkan tentang ilmu Allah. Bitanammun menunjukkan zatnya tersendiri, menunjukkan sifatnya tersendiri. Al-iltizam barakallahu fikum, konsekuensi dari hal tersebut bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak terluputkan sesuatu pun, karena Allah Maha mengetahui. Artinya tidak terluputkan sesuatu apapun. Dan konsekuensi dari hal ini barakallahu fikum, Allah tahu apapun yang akan terjadi apabila terjadi, walaupun hal itu belum terjadi. Jelas? Nah,
Wadalatul iltizam mufidatun jiddan li talibil ilmi, dan pendalilan secara al-iltizam, keharusan suatu kata, sangat bermanfaat bagi penuntut ilmu. Idza tadabbara al-ma'na, apabila dia mentadabburi satu makna. Wa waffaqahu Allah taala fahman litazazum, dan Allah memberikannya taufik untuk bisa memahami keharusan-keharusan dari satu kata. فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan dari dalil yang satu banyak pembahasan. Satu dalil dia bisa jabarkan dengan banyak. Bahkan barakallahu fikum, kisah Yusuf alaihi salam dalam surat Yusuf, sebagian ulama mendatangkan 200 faedah. Ulama yang lainnya barakallahu fikum mendatangkan lebih dari 200. Bahkan ada yang menyebutkan 1000 faedah. Kalau mau dilihat dari ayat-ayatnya, maka tidak sampai 1000 ayat. Tidak sampai 100-200 ayat. Namun barakallahu fikum, mereka mengambil pendalilan dari apa? At-talazum. Keharusan kalimat ini adalah ini. Jadi pendalilannya ini. Pendalilannya dari sini. Dari sini, dari sini. Oleh karena itu barakallahu fikum, beliau mengatakan, memahami pendalilan dengan cara talazum adalah perkara yang sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Karena dengan itu dia bisa mengetahui dari dalil, satu dalil banyak masalah. Nah, ini barakallahu fikum kaidah yang keempat, dan sisanya beliau akan datangkan faedah yang juga tidak kalah pentingnya.